dan nahya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa Hukum 23A Nusa Putra dalam perkuliahan argumentasi hukum. Hari ini hari Kamis 18 Desember 2025, ya, detik-detik akhir menjelang akhir tahun 2025. Alhamdulillah teman-teman sekalian bisa berkumpul bertatap muka kembali dalam ruang virtual. Kegiatan mata kuliah argumentasi hukum ini pertemuan akhir juga ya, menjelang teman-teman juga sebentar lagi sudah menuju ke detik-detik UAS. Mohon maaf teman-teman sekalian, hari ini kuliah yang seyogianya dilakukan di siang hari saya geser kembali seperti biasa ke malam hari, dan tadi diagendakan pukul 19, tapi karena saya masih dalam perjalanan gitu ya, kemudian saya minta bergeser waktu 15 menit. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir dalam keadaan sehat dalam mata kuliah argumentasi hukum. Informasi yang saya terima bahwa hari ini masih ada satu kelompok yang tersisa, itu kelompok 4 yang akan melakukan presentasi, tapi kemudian tadi Teh Bunga menyampaikan tidak ada informasi lanjutan dari keempat mahasiswa ini yang kebetulan sebetulnya sudah berikan kesempatan ya. Jadi saya tidak akan memutus secara langsung, tapi kalau memang sudah diberikan kesempatan dan informasi, ya kalau memang tidak mau melaksanakan presentasi tidak menjadi soal, berarti kita akan melanjutkan kegiatan mata kuliah kita pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman sekalian, karena memang sudah selesai ya 8 makalah yang sudah dipresentasikan, saya ingin mencoba terlebih dahulu mereview ya apa-apa saja kaitan dengan argumentasi hukum sebelum kita dalam mata kuliah hari ini membahas tentang manfaat dan fungsi. Ya, setelah mempelajari banyak kemarin, sebetulnya konklusinya apa sih manfaat, kegunaan gitu ya dari argumentasi hukum, sekalipun tentu tidak bisa disimpulkan secara satu sistem ya, tetapi memang kegunaan dan manfaat itu adalah beragam, tapi fungsinya tetap pada penemuan dan penerapan hukum yang mencari dasar hukum yang sempurna untuk menyelesaikan ketua hukum. Namun sebelum itu saya ingin mencoba melakukan review ya kepada teman-teman yang bisa melakukan argumentasi atau menjawab. Ya, mungkin saya tidak harus menunjuk siapa namanya, tapi kalau dalam 1-2 quiz ini tidak ada yang memberikan jawaban, mungkin saya akan tunjuk nama saja ya, sesekali lah untuk kita melakukan review. Nah, kemarin kita pernah membahas kegunaan membahas bagaimana argumentasi hukum ini bergerak ya dalam ruang-ruang akademisi, ruang-ruang praktisi ya, ruang-ruang akademisi dan praktisi yang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan atau tidak dikotomikan. Fungsi argumentasi hukum bagi hakim itu berbeda dengan fungsi argumentasi hukum bagi seorang advokat, fungsi argumentasi hukum bagi seorang jaksa. Tapi pada secara utuh kita tidak bisa memisahkan antara pengacara, antara jaksa, antara hakim, antara akademisi ya, karena kegiatan, kegunaan, manfaat ya, dari argumentasi hukum adalah untuk mencari kebenaran hukum, mencari solusi-solusi hukum, mencari dasar-dasar hukum, menyelesaikan masalah hukum secara logis, meyakinkan pihak lain. Kalau hakim berarti meyakinkan kedua belah pihak bahwa putusan itu adalah yang terbaik. Kalau jaksa meyakinkan hakim bahwa tuntutan jaksa adalah yang benar. Kalau pengacara meyakinkan bahwa hakim, termasuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan publik bahwa apa yang dibela oleh pengacara adalah benar. Penting meskipun dalam persidangan ya yang akan bermain atau para pihak adalah jaksa, kemudian hakim, kemudian adalah tergugat atau terdakwa atau pengacara, tetapi kemudian juga punya kepercayaan publik yang harus dibangun. Jadi ketika hakim misalnya memutuskan suatu perkara yang kemudian dianggap yaitu tidak semestinya, itu ya, publik akan menilai, publik akan melakukan argumentasi hukum sendiri yang liar di jalanan yang kemudian memberikan mosi tidak percaya terhadap putusan hakim. Atau sebaliknya, ketika jaksa misalnya dianggap sangat arogan, jaksa dianggap sangat tendensi untuk melakukan
pemidanaan terhadap seorang terdakwa dianggap itu kriminalisasi kita mengenalnya, atau termasuk pengacara. Ketika pengacara melakukan pembelaan yang itu betul-betul ansih ya, hanya untuk melakukan pembelaan tanpa ada sisi humanisme di sana, atau misalnya hanya mutlak hanya untuk membebaskan tanpa ada syarat-syarat yang lain, atau tanpa melihat fakta-fakta yang terjadi, yang mereka hanya di atas kertas saja bahwa terdakwa atau kliennya harus bebas dan mengesampingkan hal yang lain, publik juga nanti akan bertanya bahwa pengacara tersebut misalnya melakukan segala cara, termasuk melakukan penyuapan dan yang lain. Karena apa? Karena tonggak utama yang mereka inginkan bukan hanya mencari kebenaran, tetapi melepaskan kliennya. Sedangkan dalam sumpah-sumpah advokat gitu ya, bahwa yang dicari adalah kebenaran yang utama, bukan hanya masalah membebaskan kliennya saja sekalipun misalnya terbukti salah. Nah, artinya adalah ketika hanya ingin membebaskan kliennya saja meskipun dia tahu kesalahannya luar biasa, maka akan dicari segala cara. Maka kita mengenal istilah hakim yang disuap oleh siapa? Pengacara gitu ya. Akhirnya kan pengacaranya juga dapat, keluarganya juga dapat, ada banyak kan ya, termasuk salah satu kasus yang ramai misalnya anaknya melakukan penganiayaan, kemudian karena seorang tuanya adalah mantan anggota dewan atau pejabat, akhirnya hakim melakukan penyuapan. Atau misalnya kasus yang dulu santer, seorang public figure juga terkena kasus hukum, kemudian dia menyuap hakimnya melalui pengacaranya, akhirnya kan semua dapat, pengacaranya juga dipenjara dan yang lain. Karena kausalitasnya tidak hanya berperan atau tidak hanya berprinsip bahwa kebenaran yang utama, tetapi hanya kaitan dengan transaksional saja. Nah, kaitan dengan pembahasan ke-8 materi kemarin, baik itu argumentasi hukum dalam putusan pengadilan pidana, putusan pengadilan perdata, kemarin kita membahas bagaimana dalam putusan PT UN ya, negara melawan masyarakat, masyarakat melawan negara atau birokrasi yang dihubungkan dengan undang-undang asas umum pemerintahan yang baik ya, di mana pemerintah juga sekalipun memiliki memegang kendali terhadap hukum ya, tetapi kan tidak serta-merta misalnya yang saya sampaikan kemarin, Menkumham memberikan misalnya SK terhadap suatu partai politik atau terhadap seseorang ya, kemudian tidak betul atau digugat oleh seorang yang ketua umum yang kalah ya, kemudian karena misalnya negara berpihak kepada salah satu kubu partai tersebut, misalnya kubu partai itu dualisme, akhirnya negara pemerintahan dalam tanda kutip ya berpihak kepada salah satu yang dimenangkan, akhirnya yang diberikan SK adalah yang dimenangkan oleh pemerintah, yang pro dengan pemerintah. Karena biasanya begitu kan, terjadi perpecahan dalam dunia politik, dalam satu partai politik itu si A ketua umumnya misalnya tidak pro terhadap pemerintahan, si B ketua umumnya pro terhadap pemerintahan, akhirnya si B yang kemudian diberikan SK oleh misalnya Kementerian Hukum dan HAM, kemudian yang salah tadi melakukan gugatan. Nah, ini PT UN ya yang bergerak di sana. Kemudian misalnya dalam kasus-kasus negara birokrasi. Nah, semua muara dari argumentasi hukum baik tadi dalam putusan-putusan pengadilan, dalam putusan pengadilan perdana, pidana, perdata atau PT UN, termasuk dalam bagaimana masyarakat bertindak. Kemarin kan aplikasi argumentasi hukum dalam kegiatan putusan hukum dalam persidangan yang melibatkan semua unsur. Nah, utamanya adalah bagaimana argumentasi hukum itu mencari dasar hukum. Jadi fungsi utamanya adalah dari sekian banyak konklusi materi-materi yang kita bahas dari makalah yang kemarin adalah kegunaan utama argumentasi hukum itu adalah tadi mencari dasar hukum, menyelesaikan masalah hukum yang secara logis ya, secara empiris. Ya, ingat logika itu adalah empiris, empiris itu adalah logis. Kemudian meyakinkan pihak lain tadi, hakim, kliennya, kemudian lawannya, serta mencapai tujuan hukum seperti keadilan, gitu ya, kepastian dan kepatuhan hukum. Ingat ya, ada kepatutan hukum, etika dalam beracara, etika dalam berprofesi. Jadi ketika ansih tidak hanya ingin mendapatkan kebebasan, maka mungkin saja akan banyak peluang hakim kemudian bisa disuap, jaksa juga bisa disuap untuk misalnya putusannya. Jangan salah, tidak hanya hakim yang kemudian bisa bermain ya, jaksa juga sangat bisa bermain, dalam artian ketika kita menganggap jaksa juga bisa dipesan, bisa memesan jaksa dalam tanda kutip ya untuk ya melakukan gugatan yang sangat besar hukumannya, atau
jaksa tidak menuntut hukuman, tapi malah jaksa misalnya juga bias, akhirnya kemudian hakim mudah untuk bebas. Nah, itu yang disebut dengan pengadilan tokol bambu ya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Artinya ini terjadi dan bisa diminimalisir dengan adanya argumentasi hukum yang logis. Karena kalau tidak logis kan secara sederhana kita bisa berpikir ini tidak masuk akal. Nah, istilah sederhana tidak masuk akal itu bagian dari logika berpikir hukum. Jangankan orang hukum, misalnya kita saja yang bukan orang hukum bisa menilai putusan hakim ini ganjil ya, putusan hakim ini misalnya aneh gitu ya. Ketika ada kasus kasus kemarin di Surabaya itu hakim memutus bebas padahal sudah jelas-jelas terbukti menganiaya. Nah, ternyata ketika dilakukan penyelidikan hakim itu sudah mendapatkan suap kan bermiliar-miliar rupiah, bahkan puluhan miliar rupiah. Nah, itu menjadi dasar yang sangat sederhana gitu ya, kita bisa menyampaikan bahwa putusan hakim, jaksa, pengacara dan yang lain dalam kasus hukum itu bisa sangat dengan mudah kita mencerna bahwa ini tidak masuk akal, ini tidak logis gitu. Nah, ini dengan adanya penalaran hukum, dengan adanya argumentasi hukum, keadilan dan kepastian kepatutan penalaran yang kuat itu berdasarkan apa? Berdasarkan teks hukum, ya undang-undang, kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik kalau di PT-UN, kemudian peradilan pidana berarti ada KUHAP di sana, ada KUH Perdata, gitu ya, undang-undang yang lain. Yang kemudian representasi dan pengejawantahannya kan seperti yang saya sampaikan di beberapa kuliah yang lalu bahwa itu adalah benda mati ya, kodifikasi itu adalah buku yang mati. Bagaimana kita menafsirkan kenapa kemudian misalnya kasusnya yang sama tapi ketika ditangani oleh Hotman Paris itu berbeda ya putusan hakimnya, ketika jaksa membela untuk tidak lemah jaksa tuntutannya ya, pengacara membela ya, untuk tidak lemah pembelaannya. Jadi ketika dulu kita belajar ya kaitan dengan argumentasi hukum dalam dalam gugatan, argumentasi hukum dalam jawaban, argumentasi hukum dalam replik, argumentasi hukum dalam duplik, argumentasi hukum dalam kesaksian, argumentasi hukum dalam putusan, semua itu adalah ranah ya, adalah ikhtiar dari membangun pembelaan yang kokoh. Jaksa tidak ingin sekali lagi tuntutannya lemah, kemudian membuat celah hakim memutus dengan mudah, misalnya terdakwa yang jelas-jelas kita tahu bahwa mereka adalah komplotan penjahat misalnya, yang terbukti hanya memang karena jaksa tidak memiliki tuntutan yang kuat, kemudian hakim bisa memutus untuk kemudian bebas. Selebihnya atau selanjutnya juga pengacara juga tidak mau kliennya misalnya sekalipun betul bersalah, tetapi ada celah hukum agar minimal misalnya hukumannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lama, tidak terlalu berat, atau tidak kemudian mendapatkan pasal berlapis gitu. Atau ya yang lebih umum adalah ketika memang betul-betul tidak bersalah, pengacara bisa membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Termasuk hakim juga ingin memberikan putusan hakim dengan sebaik-baiknya putusan gitu ya. Argumentasi hukum dalam putusan hakim juga akan dipertanyakan. Karena apa? Karena ada pengadilan satu tingkat di atasnya. Pengadilan negeri ada pengadilan tinggi ya, kemudian ada kasasi gitu, dan yang lain. Dan kalau misalnya terlalu jauh konteks putusannya, ketika diuji oleh putusan pengadilan di atasnya, hakim juga akan dianggap tidak kompeten gitu ya. Nah, itu juga bagian dari fungsi dari argumentasi hukum itu yang mencapai pembelaan yang kokoh, kemudian mencapai tujuan hukum. Apa salah satu tujuan hukumnya? Tentu keadilan, ya, keadilan yang paripurna, ya, keadilan yang sejatinya keadilan. Kemudian kemanfaatan, alam moralitas untuk mencapai kepatutan. Ingat ya, tidak hanya keadilan yang serta-merta, tapi juga dalam kaidah hukum ada etika di sana, ada kepatutan, ada kelayakan. Tadi ya, untuk misalnya membuat klien kita bebas hanya dengan mengesampingkan berbagai macam hal, menghalalkan segala cara, melakukan penyuapan dan yang lain hanya untuk memenangkan misalnya kasus perdatanya atau membebaskan dari kasus pidananya, itu juga bukan argumentasi hukum yang baik, karena argumentasi hukum itu muaranya adalah kepatutan, kesohihan ya, dan keadilan yang paripurna. Kemudian mengasah kemampuan berpikir logis. Nah, ini untuk semua, tidak hanya untuk praktisi tapi juga untuk akademisi ya, termasuk kita sebagai mahasiswa ya, pemerhati hukum, calon-calon seorang ahli hukum yang mengasah kemampuan berpikir logika kita. Pasal-pasalnya sudah ada, sudah tertuang, kodifikasinya sudah runtut, sudah jelas gitu ya.
tetapi kemudian bagaimana kita memberikan penalaran terhadap pasal-pasal tersebut. Ingat sekali lagi, kodifikasi itu kan benda mati. Yang bisa menjadikan penalaran yang hidup adalah kita, makhluk hidupnya, kita hakimnya, kita jaksanya, kita akademisinya, kita pengacaranya gitu ya. Kemudian menjadikan pengejawantahan penalaran ya penafsiran akan menjadi berbeda-beda. Kan pasal jaksa pasalnya sama yang disangkakan, tapi hakim menilai pasal itu berbeda penafsirannya, padahal kan bunyinya sama, nomor pasalnya sama, redaksinya sama, kutipannya sama, tapi kemudian kenapa misalnya hakim menafsirkan berbeda pasal tersebut, jaksa juga menafsirkan berbeda atas pasal yang dituduhkan kepada terdakwa, ya terdakwa juga melalui pengacaranya berbeda menganggap bahwa kenapa misalnya pasal ini berbeda. Nah, ini penafsiran hukum yang jelas dan nyata bahwa pasal-pasal itu adalah benda yang hidup kalau kita hidupkan, benda yang mati ketika memang tidak ada ditafsirkan. Artinya membuka ruang berpikir bahwa pasal-pasal itu sekalipun sudah terbukukan, sudah jelas, sudah nyata, sudah inkrah, tetapi kemudian penafsirannya bisa berbeda. Dan terakhir tentu ya meyakinkan pihak lain. Argumentasi itu pada prinsip adalah meyakinkan pihak-pihak yang lain. Ingat, kenapa saya sampaikan dalam mata kuliah yang beberapa minggu yang lalu ya, setiap mata kuliah, bahwa seluruh proses peradilan, baik itu pidana, baik itu perdata, baik itu agama, baik itu PT UN, ya pada prinsipnya adalah adu argumentasi. Hanya adu argumentasinya didasari bukan hanya logika berpikir yang kosong ya, yang semena-mena, tetapi berdasarkan landasan-landasan dan kaidah-kaidah hukum, baik itu KUH perdata, baik itu KUH pidana, baik itu asas-asas umum pemerintahan yang baik itu pasal-pasal dalam undang-undang. Nah, kemudian diberikan ruang berpikir yang luas dengan argumentasi hukum. Jadi pada prinsipnya keseluruhan kegiatan bersidang itu adalah adu argumentasi hukum. Makanya kemudian kenapa menjadi sangat penting ya mahasiswa hukum mampu melakukan argumentasi hukum, dan ruang diskusi belajar seperti ini, diskusi kelompok dan yang lain adalah ruang belajar kita untuk berargumen, karena tidak mungkin menjadi seorang jaksa, menjadi seorang hakim, menjadi seorang pengacara, ya termasuk menjadi seorang akademisi, ya perancang peraturan perundang-undangan, misalnya dosen atau praktisi-praktisi akademisi yang lain, kalau tidak mampu berargumen terhadap kasus-kasus hukum, terhadap pasal-pasal hukum yang dia temukan, ya baik itu dalam konteks tekstual atau dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya aplikatif. Ada satu kasus kemudian ditanyakan seperti apa penalaran hukumnya, seperti apa logika berpikir kita, itu kan kadang-kadang masyarakat tidak salah kalau kemudian ketika teman-teman pulang dari kosan, misalnya ngekos pulang kampung gitu ya ke suatu daerah, teman-teman kemudian karena teman-teman adalah orang hukum, ilmu hukum, ditanya tentang kasus ini kenapa, kemudian ini kenapa begini, kenapa begini. Nah, teman-teman harus mampu melakukan jawaban, tidak hanya mengakomodir, menjawab, menafsirkan, menelaah ya konteks-konteks logika terhadap pasal-pasal yang sifatnya mati, tapi kemudian dalam ranah-ranah tertentu yang sifatnya adalah aplikatif di masyarakat. Kadang masyarakat yang lebih sederhana menanyakan sesuatu kepada kita. Nah, teman-teman juga mampu untuk melakukan argumentasi. Nah, ini adalah catatan-catatan kecil ya kaitan dengan konklusi dari keseluruhan makalah yang teman-teman hidangkan, yang teman-teman presentasikan, itu bagaimana kemudian muara dari argumentasi hukum itu terhadap fungsi dan kegunaan argumentasi hukum. Begitu teman-teman sekalian, sebagai review dari 7 kelompok yang sudah melakukan presentasi. Di luar itu saya ingin melakukan ucapan apresiasi ya bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan makalah dengan sebaik-baiknya, kemudian teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi ya dengan segala keterbatasan, dengan catatan di beberapa pertemuan, ada yang aktif, ada yang tidak di pertemuan ini karena hidup, di pertemuan selanjutnya ternyata misalnya tidak yang bertanya dan yang lain. Tapi secara keseluruhan ya seperti yang saya sampaikan bahwa di minggu ini saya akan melakukan review secara umum ya bagaimana kemudian teman-teman sudah melakukan presentasi dengan baik ya ke depan, karena ini adalah mata kuliah argumentasi hukum. Kenapa kemudian saya selalu menekankan ayo teman-teman bertanya dulu, ayo teman-teman baca dulu makalahnya, di-share dulu sebelum dipresentasikan dan yang lain, karena teman-teman ini pada prioritas argumentasi hukum, bukan pada misalnya mata kuliah. Nah, mungkin kalau etika profesi mungkin bisa tidak terlalu banyak untuk berargumen, tapi karena judul mata kuliah kita adalah argumentasi hukum, jadi sangat wajar ya KPI atau capaian-capaiannya, indeks kumulatif
stimulatif kita adalah bagaimana teman-teman juga tidak hanya mampu ya melakukan penalaran logika, tapi kemudian dituangkan dalam apa? Dalam argumentasi hukum yang nyata, baik dalam perkataan maupun dalam tulisan. Karena seorang pengacara, seorang jaksa, seorang hakim juga tidak hanya mampu berretorika, mampu menyatakan secara verbal, tapi bagaimana dia menyusun gugatan. Gugatan itu disusun apa? Tertulis. Ingat ya, jawaban disusun dengan narasi tertulis. Putusan hakim disusun dengan tertulis. Replik, duplik juga dilakukan penulisan. Jadi pengejawantahannya itu sangat kompleks argumentasi hukum dalam penyampaian verbal, ya. Kemudian bagaimana argumentasi hukum juga berguna dalam konteks narasi yang sifatnya adalah tekstual. Itu teman-teman sekalian yang mungkin dalam mata kuliah hari ini ya saya menyampaikan review kaitan dengan argumentasi hukum 7 pemakalah yang sudah menuangkan ide, gagasan dan pemikirannya ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Teh Bunga, sudah tersisa berapa pertemuan lagi kita? Nanti saya belum cek adlink lagi nih. Menuju UAS kita masih tersisa berapa pertemuan teman-teman sekalian? Ada yang menghitung? Ada yang sudah menghitung-hitung waktu, bulan, tanggal? Kita sudah masuk ke pertemuan berapa atau tersisa berapa pertemuan lagi nih menuju masa tenang dan menuju UAS nanti? Kayaknya 4 pertemuan lagi, Bapak. 4 ya, 4 pertemuan ya, betul ya berarti ya, 4 pertemuan lagi ya, nanti 2 ini, kemudian teman-teman ada 1 kuis, kemudian nanti ada minggu tenang ya, atau dipakai aja langsung nanti dengan UASnya nanti dengan Pak Dokter. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada teman-teman, mungkin ada ide, gagasan sebelum menutup perkuliahan kita. Apakah ada pertanyaan, atau ada masukan, atau ada ide, gagasan, pemikiran, atau misalnya penambahan argumen kaitan dengan apa-apa saja, ya, review dari ketujuh pemakalah kita yang selama ini sudah berjalan. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, apapun itu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya nanti Teh Bunga untuk melakukan presensi ya, yang terakhir ini, tapi saya juga ingin melakukan presensi yang ini. Teman-teman yang ini boleh untuk dibuka ya, saya akan melakukan presensi random di pertemuan malam ini sebelum menutup. Saya mulai dari Sirin Ebadi. Sirin Ebadi hadir? Hadir, Pak, hadir. Oke. Selviani Makmun? Hadir, Bapak. Oke. Nadila Septiani? Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Ihsan? Hadir, Bapak. Oke, Muhammad Ihsan. Abirama Esa Putra? Hadir, Bapak. Oke. Andi Muhammad Naufal? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Diska Febri Wulandari? Nadila Septiani? Septia Fitriana? Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Nadila Ada Septia hadir. Fitriana? Hadir Bapak Septia. Oke, teman-teman sekalian, nanti saya capture juga ya presensinya. Nanti juga Teh Bunga menyampaikan, saya hanya mengecek saja, jangan sampai namanya tercantum dalam layar, tapi kemudian teman-temannya sedang main game online. Adakah teman-teman yang berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara maupun dari Aceh di sini? Nggak ada, Pak.
Ada teman-teman yang berasal dari ketiga daerah yang terdampak bencana itu? Gak ada Pak kayaknya. Tidak ada ya? Oke ya. Kita masih harus berdoa ya, karena saudara-saudara kita hampir sudah 2 minggu lebih ini di Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Saya kemarin mengirim teman-teman yang datang ke sana, ternyata kondisinya memang masih jauh ya dari kata pulih, itu ya, di tengah-tengah keterbatasan ya. Kita sebagai sesama anak bangsa, umat beragama gitu ya, apapun agama kita, apapun entitas kita, suku dan ras kita, apalagi kampus Nusa Putra menjunjung keberagaman ya, diversity, tapi juga persatuan. Nah, kita tentu harus berdoa ya, bahwa kekuatan kita sekalipun kecil ya, bantuan uluran tangan kita adalah hal yang sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Sumatera Selatan ya, di Sumatera Utara, kemudian di Aceh yang hari ini masih berjibaku ya, bangkit untuk pulih dari bencana yang kita menganggap di awal mungkin tidak besar, padahal ternyata di lapangan jauh lebih menyeramkan dari apa yang kita lihat gitu teman-teman. Jadi kita juga berdoa di daerah kita yang hari ini hujan, termasuk di Jawa Barat ya, termasuk di Sukabumi, yang curah hujan terus menerus dan beberapa ruas jalan juga amblas ya, kemudian ada banjir lokal. Nah, kita berharap teman-teman menjaga kesehatan ya, menjaga lingkungan kita, dimulai dari kita, karena ada hukum lingkungan gitu ya. Nah, kenapa kita belajar hukum lingkungan? Bukan untuk keren-kerenan, gaya-gayaan. Salah satu bentuk pembelajaran hukum lingkungan itu adalah, salah satu hal sederhananya adalah ya, keberhasilan kita dalam hukum lingkungan bukan mata kuliah kita kemudian nilainya A dalam hukum lingkungan, tapi kemudian kita mengerti bagaimana lingkungan akan menghukum kita dan kita akan dapat hukuman gitu dari lingkungan. Itu anekdotnya kan seperti itu. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan dalam mata kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di ruang virtual argumentasi hukum di sisa-sisa pertemuan kita. Saya berharap nanti di pertemuan di depan teman-teman kembali bisa aktif ya, masuk berkuliah sebagai bentuk dari rasa syukur kita menjadi seorang mahasiswa. Salah satunya adalah kita masuk dalam ruang kuliah yang memang sudah dijadwalkan. Suatu saat teman-teman akan mengerti betul kenapa kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik akan menjadi kebaikan pula untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat bermalam Jumat menuju akhir pekan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hal-hal yang mungkin ya teman-teman tidak merasa cukup. Ya, itulah justru ruang diskusi kita ya, karena seorang dosen hanya bersifat memantik saja. Pada prinsipnya ya, mata kuliah dalam perkuliahan kita adalah sisi dua arah ya, tidak hanya ceramah tapi kemudian berdialog, berdiskusi, karena bukan lagi pedagogik ya, tapi memang teman-teman sudah pembelajaran dewasa. Terima kasih teman-teman sekalian, nanti dikirim presensinya, kemudian recordnya. Saya ucapkan selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan rezeki dan rasa syukur dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Ya, Bapak.